candaan berujung tragedi. Kebakaran gedung Diskominfo Kutai Kertanegara atau Kukar, Kalimantan Timur jadi sorotan publik. Karyawan yang kesal karena wajahnya kerap digunakan sebagai stiker dalam percakapan WhatsApp membakar ruang rapat di tempat kerjanya. Inilah maksud dari istilah bercanda harus tahu tempat dan orang. Tidak semua orang bisa diajak bercanda. Dan tidak semua orang pula bersedia wajahnya dijadikan stiker dan candaan dalam percakapan WhatsApp. Kronologis awalnya, pelaku ini sendiri merasa sakit hati karena sering difoto diam-diam gitu. Nah, kemudian pada tanggal 11 bulan 8 2026 pelaku merencanakan sejak malam untuk melakukan pembakaran itu. Nah, eksekusinya di pagi harinya. Di esok pagi harinya. Di luar dari konspirasi katanya ini sengaja dibakar lah karena mau ngilangin berkas, tapi ini tetap penting buat kita notice karena ini bukan masalah lagi orangnya asik atau nggak asik diajak bercanda, tapi yang harus kita tahu kalau ketahanan mental setiap orang itu beda-beda. Belum tentu bercandaan yang kita anggap asik itu asik juga buat orang lain. Kita nggak tahu gimana latar belakang keluarganya, hidupnya, pola didiknya, ada masalah-masalah di keluarganya atau enggak. Jadi penting banget buat kita tuh punya empati sama orang lain. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang kita mau saling membuka diri untuk saling berkomunikasi. Ini kan tenaga honor juga ya. Kalau ada permasalahan, ya bicarakan baik-baik. Kita kan nggak menutup pintu, nggak menutup komunikasi. Saya sendiri pernah juga didatangi teman-teman honor yang bermasalah dengan OPD-nya, dengan pegawai di OPD atau mungkin dengan kepala OPD. Kita diskusikan. Stiker WhatsApp dijadikan bahan candaan untuk membalas pesan dalam percakapan tentunya tidak hanya terjadi di lingkungan kantor. Dalam pertemanan, bahkan lingkungan sekolah pun, hal ini lumrah terjadi. Jadi, suatu hal yang terkesan biasa-biasa saja. Sejauh mana sebuah candaan bisa berubah menjadi bullying dalam hubungan pertemanan, di mana pula batas yang menentukan sebuah tindakan dinyatakan sebagai bullying dan juga hanya sebatas bercanda belaka? Apakah korban merasa dia terintimidasi? Dia tersakiti atau dia dipermalukan, direndahkan. Kalau itu terjadi dan berulang kali dilakukan, maka masuk dalam perundungan. Iya, itu pasti jelas aja kita kayak marah gitu ya kalau kita diolok-olok, apalagi wajah kita disebar dengan mungkin tidak hormat gitu kan ya. Jadi mungkin sakit hati. Tapi ya sebaiknya juga tidak mengambil tindakan yang sejauh itu juga karena merugikan banyak orang, nggak cuma yang membuli aja. Reaksi pembulian tersebut juga aku sayangkan juga gitu. Jadi sebenarnya pasti kan memang ada aksi dan reaksi, sudah pasti kayak gitu. Tapi mungkin harusnya nggak akan terjadi kalau tidak ada pembulian. Ya ini sebenarnya kayak reminder buat kita ya gitu. Mungkin nggak semua bercandaan kita juga bisa diterima sama orang lain. Dan apakah bercandaan kayak gitu bisa kita anggap bercanda gitu ketika itu memang udah dipublikasikan dan akhirnya menjadi bahan olokan untuk semua orang ya, itu pengingat buat kita semua agar lebih berhati-hati sih dan menjaga perasaan orang lain itu jadi penting. Negatif banget, nggak bagus banget dan nggak perlu dilakukan. Cuma kadang-kadang emosional orang itu kan emang berbeda-beda ya. Kadang-kadang dia berpikirnya dari emosi itu berpikiran pendek. Yang pokoknya dia pikir yang cepat aja, yang asal emosi dia itu tersalurkan gitu loh.